Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5, tugas makalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah, SAG MSI, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah 2021 yang terdiri dari 1. Miko Saputro, 2. Triningsih Kurniawati, 3. Junaidi, 4. Bayu WPC. Pada kesempatan ini kami mempresentasikan makalah tugas dengan materi mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Latar belakang dari pembuatan makalah ini bahwa dalam realita kehidupan saat ini sering kali ditemukan ketidaknyamanan dalam hidup, layaknya peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Bukan hanya itu, bahkan orang lain juga suka membiarkan keburukan terjadi layaknya hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bahwa manusia gagal memahami hakikatnya sebagai manusia. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa manusia sudah mulai kehilangan sifat kemanusiaan dalam dirinya. Sudah seharusnya jika manusia hidup sebagai manusia yang sesungguhnya, di antaranya seperti tolong-menolong, menghilangkan rasa tamak, iri juga dengki terhadap orang lain, guna menciptakan kehidupan yang lebih baik. Maka untuk memahami hakikat manusia, manusia itu sendiri harus mengerti arti dari insan kamil. Konsep iman, Islam, dan ihsan. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu, yang dari kata itu bisa muncul kata al-amanah, atau amanah ialah dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap menyelusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya, sebagaimana dalam firman Allah yang disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Kisah surat An-Nisa ayat 136. Dalam kasus ini, iman di sini merujuk ke 6 rukun iman, yaitu 1. Percaya kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Seperti dalil nakli iman kepada Allah yang tertulis dalam Kisah Surah Al-A'raf ayat 158 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah Dia
agar kamu mendapat petunjuk. 2. Percaya kepada malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat Allah secara bahasa ialah percaya. Sedangkan secara istilah, iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan segala perintahnya. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di sini ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu 1. Hanya dengan qatmil atau membaca saja. 2. Dengan tartil atau membaca saja. 3. Dengan hafiz, membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. 4. Percaya kepada rasul-rasul. Secara istilah atau luasnya, iman kepada rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Perbedaan nabi dan rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi oleh Allah untuk umatnya. Sedangkan nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seorang rasul pasti adalah nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Kelima, percaya kepada hari akhir atau kiamat. Pengertian hari akhir atau kiamat adalah hari kebinasaan atau kehancuran dunia dan seisinya. Pengertian hari akhir atau kiamat juga terbagi 2. Pertama, yakni pengertian hari akhir menurut bahasa atau etimologi adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. 2. Sedangkan pengertian hari akhir menurut istilah atau terminologi adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. 6. Percaya kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Kejadian itu bisa berupa hal baik atau hal buruk, hidup atau mati, kemunculan atau kemusnahan. Semua menjadi bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada berarti meliputi 4 perkara. 1. Hukum atau keputusan yang tertera dalam kisah surah An-Nisa dalam ayat 65 yang memiliki arti, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. 2. Mewujudkan atau menjadikan, seperti tertulis dalam kisah surat Fussilat ayat 12 yang memiliki arti, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu
untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ketiga, kehendak. Seperti tertulis dalam kisah surat Ali Imran ayat 47 yang memiliki arti, dia, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 4. Perintah. Seperti tertulis dalam kisah surat Al-Isra ayat 2-3 yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan pula engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Qadar berarti yang terdiri meliputi 5 perkara. 1. Mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Ini pula tertulis dalam kisah surat Al-Fussilat ayat 10 yang memiliki arti, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. 2. Ukuran. Tertulis dalam kisah surat Ar-Ra'd ayat 17, memiliki arti, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih-buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. 3. Kekuasaan atau kemampuan ditulis dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 164 yang memiliki arti, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. 4. Ketentuan atau kepastian. Tertulis dalam kisah surat Al-Mursalat ayat 23 yang memiliki arti, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. 5. Perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Kisah surat Al-Qamar ayat 49 yang memiliki arti, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Islam sendiri secara bahasa memiliki banyak pengertian. Beberapa di antaranya: 1. Berserah diri atau aslama. 2. Tunduk patuh atau istislam. 3. Bersih atau suci atau memiliki arti salim. 4. Selamat atau sejahtera yang memiliki arti salama. 5. Perdamaian atau silmu yang masing-masing sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Islam dimaksud dalam hal ini adalah rukun Islam, yaitu 5 tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. 5 rukun Islam yaitu: 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Berpuasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Pergi haji jika mampu. Ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yuhsinu yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ahsanan yang artinya kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." Kisah surat Al-Isra ayat 7. Dan firman Allah yang berbunyi, memiliki arti dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Kisah surat Al-Qasas ayat 77. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak mampu melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Ihsan juga merupakan puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang menjadikan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia guna mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep insan kamil. Abdul Karim Al-Jalili membagi insan kamil atas 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkatan permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi. 2. Tingkat menengah atau atas at-tawassut. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat manusia yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. 3. Tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Insan kamil pada umumnya diartikan sebagai manusia yang sempurna, baik dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujud ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut dengan makrifat. Pengaruh iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin di Indonesia lebih mengenal istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur pokok dalam ajaran Islam. 1. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. 2. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. 3. Akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami ihsan. Hubungan Islam, iman, dan ihsan dengan ilmu-ilmu Islam. Islam dengan ilmu syariat, objek kajiannya menjadi 5 rukun Islam. Iman dengan ilmu akidah, objek kajiannya menjadi 6 rukun iman. Ihsan, ilmunya akhlak, objek kajiannya bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas keimanan dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Demikian pemaparan kami pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.